Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Ini adalah Oppo A74 5G, HP 5G termurah di Indonesia saat video ini dibuat. Tapi percayalah kalau HP ini nggak cuma model 5G aja. Ya, memang sih saat ini belum ada operator yang menawarkan 5G. Banyak sekali hal yang bisa kalian dapatkan sebenarnya selain 5G, terutama si chipset Snapdragon 480 yang performanya itu bikin gue kaget. Bersama gue Bagus, ini adalah video review dari Oppo A74 5G. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Kita mulai dari unboxing. Dalam kotak pembeliannya, kita akan dapat kertas manual, garansi, casing transparan, SIM ejector, earphone, kabel USB Type A atau Type C, dan adaptor 18 watt. Secara desain, gue suka sekali dengan Oppo A74 5G. Belakangnya dia pakai finishing matte, tapi tetap bersinar kayak glossy gitu. Saran gue ambil yang warna silver ini karena selain lebih cakep, bekas sidik jarinya tuh nggak begitu terlihat dibandingkan yang warna hitam. Pada bagian sisi-sisinya ada sensor sidik jari sekaligus tombol power di kanan, tombol volume dan SIM tray sebelah kiri. Di atas tidak ada apa-apa dan lubang jack 3,5 mm, port USB-C, mic, dan speaker di bawah. Lalu apa yang membuat Oppo A74 5G ini istimewa selain dukungan 5G yang sebenarnya itu belum komersil di Indonesia? Highlight utama dari Oppo A74 ini menurut gue adalah chipset yang dipakai yaitu Snapdragon 480. Ya, Snapdragon seri 400 yang identik sama smartphone entry-level, spek pas-pasan, cuma cocok buat pemakaian kasual. Tapi tidak dengan Snapdragon 480. Ini adalah chipset generasi terbaru dari seri 400 yang sudah memakai fabrikasi 8 nanometer, arsitektur baru, CPU, dan GPU yang lebih ngebut. GPU-nya aja dia udah pakai Adreno 619 yang dipakai di Snapdragon 750G alias chipset yang kelasnya di atas si Snapdragon 480 ini. Dampaknya, gue udah coba benchmark pakai 3 software yaitu Antutu, Geekbench, dan 3D Mark. Hasilnya, gila. Jauh sekali di atas ekspektasi gue. Skor Antutunya dia bisa tembus 300.000. Bayangin, bagaimana caranya sebuah chipset Snapdragon seri 400 performanya bisa melampaui sejumlah chipset Snapdragon seri 600 dan menyamai seri 700 yang sudah beredar di Indonesia. Hal serupa juga terjadi di Geekbench dan 3D Mark. Angka ini terlalu besar, jujur aja, bagi sebuah chipset Snapdragon seri 400. Kalau kita bandingin sama performa pendahulunya, yaitu Snapdragon 460, ini peningkatannya udah 2 kali lipat. Bagaimana kalau kita main game? COD Mobile bisa dapat settingan grafis very high dan frame rate very high serta semua efek aktif kecuali water reflection. Sedangkan di game AOV, Arena of Valor, dia sampai HD Ultra, kualitas grafis dan partikel medium plus, serta high frame rate-nya aktif. Ini semua settingan hampir mentok kanan dan bisa dijalankan dengan cukup lancar tanpa frame drop yang terlalu signifikan mengganggu jalannya permainan. Apa kabarnya kalau gue turunin ke settingan medium? Wah, itu sih nggak ada alasan ya kalau lu udah cupu ya. Chipset yang dipakai Oppo A74 5G ini bisa dibilang adalah game changer dan standar baru bagi smartphone di kelasnya. Kalau di masa depan, HP 2-3 jutaan performanya seperti ini, gue lebih dari siap. Chipset ini nggak cuma performanya yang kencang, tapi fiturnya juga banyak, sehingga wajar spesifikasi yang dibawa Oppo A74 5G ini tidak seperti sejumlah smartphone dengan chip Snapdragon seri 400 yang selama ini kita kenal serba berkecukupan. Dia ini punya NFC, kamera ultrawide, dan layar 90Hz. Bedalah sama sejumlah smartphone yang biasanya pakai chip Snapdragon seri 400. Layarnya udah pakai panel IPS 6,5 inch, Full HD+, dan refresh rate-nya itu 90Hz. Meskipun layarnya pakai IPS, dia cukup cakep dan refresh rate yang tinggi ini ngebuat pengalaman visual di A74 5G terasa cukup nyaman. Meskipun keluhan gue cuma di pansolnya ini yang rasanya itu cukup besar, tapi kalau ya udah biasa sih ujung-ujungnya nggak keganggu lagi ya. Malah, ini masalah waktu aja. Nggak mengecil, tapi hati ini yang udah bisa menerima kenyataan. Pancol ini berisi kamera 16 megapiksel yang hasil foto bisa kalian lihat di sini. Standar Oppo lah ya, warna kulitnya bagus, meskipun warna di latarnya yang agak kurang menurut gue. Sedangkan kamera belakangnya sudah pakai setup 4 kamera, 48 megapiksel utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel mono, dan 2 megapiksel makro.
Ini adalah hasil fotonya, yang penangkapan warna itu cukup bagus asal fitur AI Scene Enhancement-nya dinyalakan. Kehadiran kamera ultrawide juga jadi keunggulan di kelasnya menurut gue, karena bisa menangkap beberapa gambar dengan sudut lebar yang keren. Fitur yang ditawarkan memang tidak sebanyak Reno series, tapi ya standar lah ya. Yang unik itu dia ada mode Extra HD yang bisa menangkap gambar dengan resolusi yang sangat besar. Fitur ini berguna buat kalian ingin mendapatkan detail lebih dari sebuah foto, atau mungkin mau dicetak di billboard mungkin. Tapi ya penting sih ada aja dulu fiturnya di HP 3 jutaan ini. Dengan spesifikasi yang dimiliki ini, Oppo A74 5G disupport oleh baterai 5000 mAh yang sayangnya mendukung pengisian daya hanya sampai 18 watt. Pengisian daya ini jujur aja cukup lama, sekitar 2 jam lebih 15 menit dari 9 sampai 100%. Sehingga untuk kalian yang dinamis dan harus cepat, kayaknya harus agak atur strategi nih setiap harinya kapan mau ngecas. Udah kayak ngatur strategi masuk pit F1 gitu. Cocoknya sih memang ditinggal ngecas pas lagi tidur, karena dia udah dilengkapi sejumlah fitur untuk mencegah pengisian daya berlebih dan bisa menyesuaikan kecepatannya pada pola aktivitas kalian. Gue sebenarnya baru coba Oppo A74 5G ini beberapa hari, tapi tenang karena udah gue lakukan pengetesan untuk konsumsi dayanya. Oppo A74 5G itu cuma butuh 5% baterai untuk nonton satu episode Grey Anatomy di Netflix selama 45 menit dan brightness di 50%. Sedangkan untuk bermain AOV hanya butuh 6% untuk 2 kali game dengan settingan grafis maksimal dan high frame rate aktif. Untuk konsumsi audio selama 1 jam 13 menit, Oppo A74 5G menghabiskan baterai sebesar 4% saja untuk mendengar lagu di Spotify dengan earphone Bluetooth. Selain karena baterai yang cukup besar, chipset Snapdragon 480 ini memang mengkonsumsi daya yang cukup irit berkat fabrikasi 8 nanometernya. Kalau ditanya apakah gue punya keluhan dengan Oppo A74 5G ini, ada. Speakernya itu dia cuma satu di bawah, padahal sejumlah HP A series-nya Oppo tahun lalu banyak yang pakai speaker stereo, meskipun nggak balance amat, tapi mending itu daripada cuma satu speaker. Gue tidak tahu apakah nanti ada A series lain dengan speaker stereo, tapi ya kita lihat nanti lah ya. Secara keseluruhan, Oppo A74 5G membawa standar baru smartphone dengan chipset Snapdragon seri 400. Gue sendiri tidak menyangka dengan lompatan performa dari Snapdragon 480 akan sebesar ini, melewati sejumlah chipset Snapdragon seri 600 atau bahkan menyamai seri 700. Buat main game sih ini udah lebih dari cukup, apalagi dia pakai ColorOS 11.1 yang punya beragam fitur pendukung gaming yang pernah gue buatin videonya waktu bahas si Reno 5F. Berkat chipset yang ini, Oppo A74 5G akhirnya juga bisa membawa sejumlah spesifikasi yang menurut gue sangat menjawab kebutuhan baik main game, nonton film, atau kegiatan produktivitas lainnya, terlepas dari dukungan 5G yang belum komersial di Indonesia. Meskipun speakernya tidak stereo dan panel yang agak besar, kekurangannya ini cukup minor dan masalah selera aja yang gue yakin tidak semua menganggap ini sebagai kekurangan. Dan ya ngecasnya juga nggak kenceng-kenceng amat sih. Kalau kalian mau bersiap-siap menyongsong era 5G dengan budget yang murah, gue saranin langsung aja pinang si Oppo A74 5G ini, karena kabarnya stoknya itu cukup terbatas, tidak sebanyak yang versi 4G. HP ini tidak hanya menjual 5G saja, karena overall speknya itu sangat menarik dan tidak sekedar untuk pemakaian casual seperti biasanya smartphone yang pakai chipset Snapdragon seri 400. Kalau kalian tertarik, Oppo A74 5G ini dijual dengan harga 3,699 juta saja. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.